Selamat malam, assalamualaikum. Baiklah, Ghost Enemy Sultan Rock Channel. Pada kali ini ada satu cerita yang sangat menarik yang akan saya bawakan dengan berjudul Kuntilanak Bermain Latu-Latu. Disclaimer: cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka dan hanya hiburan semata. Apabila ada nama dan lokasi yang sama, itu hanya kebetulan. Intinya cerita ini untuk berteman kita tidur, melepaskan penat selama beraktivitas satu hari penuh. Bagaimana kisah serunya? Sebelum dimulai, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian, sobat semua, dapat mengikuti update cerita dan explore Sultan Rock Channel terbaru, karena kami akan memberikan banyak ragam cerita menarik setelah cerita ini untuk cerita di episode yang akan datang. Oke, tanpa berlama-lama waktu, kita mulai dari titik 0 menit 0 sekarang. Cerita ini ada pada sebuah desa, sebut saja Desa Kancil. Desa Kancil ini merupakan satu pedesaan yang cukup padat penduduknya, di mana sebagian dari kalangan masyarakat sendiri banyak profesi para penduduk yang memiliki profesi pekerjaan yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda. Ada sebagai buruh, ada sebagai petani, ada sebagai pedagang, dan ada juga sebagai tukang ojek. Dari kepadatan penduduk yang ada di Desa Kancil ini, tentunya banyak sekali anak-anak yang ada di desa tersebut. Seperti biasa, aktivitas anak-anak dari pagi mereka sekolah, bermain, belajar, makan siang, istirahat, mengaji, dan lain sebagainya. Tetapi ada cerita menarik di balik permainan latu-latu. Suatu ketika ada seorang anak yang sedang asik bermain lato-lato di sebuah halaman rumah, yang memang halaman rumahnya tersebut berdekatan dengan perkebunan yang cukup menyeramkan. Karena dia sudah biasa tinggal di situ, dia pun tidak merasa takut dengan keadaan lingkungan sekitar dia tinggal. Di saat itu memang sedang booming permainan lato-lato, dan hampir setiap hari terdengar suara lato-lato dari setiap penjuru arah. Lato-lato sendiri banyak dimainkan oleh anak kecil. Bahkan ada orang dewasa yang suka bermain lato-lato. Tidak bisa dipungkiri di desa tersebut banyak sekali orang yang suka bermain lato-lato. Tetapi mereka pun tidak pernah berpikir yang aneh-aneh tentang kejadian misterius yang menggemparkan desa tersebut. Terdengar isu yang beredar bahwa di desa tersebut ada sosok kuntilanak yang juga suka bermain lato-lato di tengah malam. Tetapi warga tersebut tidak pernah menggubris isu itu. Tapi rumor isu itu tetap beredar ke sana dan kemari. Banyak sumber menyatakan bahwa itu hanya angin belaka atau berita yang tidak benar.
Sampai kepala desa Kancil pun turun tangan untuk melihat dan bertanya kepada warga tentang kebenaran isu yang beredar bahwa ada sosok kuntilanak yang bermain lato-lato. Dia pun turun ke bawah untuk menanya beberapa warga dan menyapa salah satu warga. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam Pak Kades. Ada yang saya bisa bantu Pak Kades? Baik Pak, saya cuma mau tanya, saya dengar di desa kita beredar isu atau rumor tentang kuntilanak yang bermain lato-lato di tengah malam. Loh, kok Pak Kades tahu beritanya? Berita itu bukan rahasia umum lagi Pak, karena saya dan aparat pemerintah desa saat ini sedang menggali informasi yang menjadi isu rumor yang beredar di desa kita. Oh, saya pikir Pak Kades nggak tahu. Tahu Pak. Oke, kalau begitu itu sebenarnya gimana Pak ceritanya? Si warga pun bercerita dan menuturkan kisah yang dia tahu. Saya sih kemarin pas lagi mau pulang mancing, tepatnya jam 12 malam, saya lewat di kebun yang cukup serem Pak. Terus saya mendengar ada suara lato-lato di kebun tersebut. Ya otomatis saya juga sempat merinding. Tapi saya tidak pernah berpikir aneh-aneh. Saya pikir mungkin anak kecil yang jauh, yang dekat dengan desa, yang sedang bermain di tengah malam. Tetapi saya berpikir kembali, mana mungkin anak kecil bermain lato-lato pada jam tersebut dengan kondisi yang sangat sunyi dan sangat sepi. Pak Kades pun bersahut, loh iya juga, mana mungkin anak kecil ada malam-malam bermain lato-lato. Loh kalau gitu, jadi gimana ceritanya Pak? Ya setelah itu saya sih langsung pergi Pak, saya langsung tinggalkan. Saya tidak pernah berpikir aneh-aneh, cuma sempat merinding sedikit lewat di tempat tersebut. Di saat itulah saya sempat bercerita dengan beberapa rekan saya dan tetangga, dan mereka pun pernah mengalami hal tersebut. Oh gitu ceritanya. Sebenarnya cerita itu ada atau tidak ya Pak sebenarnya? Ya saya sih secara pribadi nggak tahu Pak ada atau enggaknya. Tetapi cerita itu memang sudah menjadi rumor di desa kita Pak. Dan sampai saat ini tetapi anehnya sekali belum ada seseorang pun yang menemukan sosok kuntilanak yang sedang bermain lato-lato. Waduh, itu jangan-jangan cuma cerita, cuma ini saja Pak, cuma rumor atau cuma sekedar berita angin kosong. Saya tidak bisa memastikan Pak, tetapi saya sendiri mendengar, saya lewat di tempat sepi itu, suara lato-lato itu sangat terdengar jelas di telinga saya, dan saya sempat merinding. Oke lah Pak, kalau gitu terima kasih informasinya. Saya akan coba laporkan ke apart desa untuk menggali kembali tentang kebenaran cerita lato-lato yang dimainkan oleh sosok kuntilanak ini. Baik Pak, kalau bisa sih mungkin bisa dicari ya Pak, biar jelas kata seorang penduduk. Agar kampung kita tidak serem Pak, tidak banyak orang yang takut dengan cerita tersebut. Baik Pak, kalau begitu saya coba akan sampaikan ke apart desa untuk menyelesaikan isu atau rumor yang beredar di desa kita ini. Kalau gitu saya pamit Pak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum, selamat tinggal. Pak Kades pun pergi meninggalkan si warga yang tadi sempat tanya. Akhirnya Pak Kades pun merapatkan tentang kajian tersebut dan melaporkan kepada aparat desa di hari itu. Dengan beberapa aparat desa yang hadir, mereka pun bersilang pendapat mengenai isu dan rumor yang beredar di desa tersebut. Banyak tanggapan yang beredar dari para perangkat desa. Mereka pun sama, tidak meyakini bahwa itu sesungguhnya yang bermain lato-lato adalah sosok kuntilanak. Logika saja tidak mungkin salah satu aparat desa melontarkan pernyataan, mana mungkin kuntilanak bermain lato-lato, kurang kerjaan sekali. Bapak Kades pun menjawab, saya sebenarnya setuju dengan pendapat kalian, tetapi saya masih tetap ingin mencari kebenaran berita tersebut.
Pada akhirnya rapat pun dibubarkan dan Pak Kades pun mencoba mengajak sedikit aparat desa untuk mencari sumber berita itu dengan dia mencoba mengajak ronda jam 12 malam untuk memastikan apakah itu benar atau hanya rumor saja yang beredar di masyarakat. Malam itu pun Pak Kades mulai untuk melakukan penelusuran ke lokasi tersebut. Cuacanya memang cukup mencekam dengan rintikan hujan dan guntur yang deras. Pak Kades pun coba memberanikan diri untuk lokasi tersebut dengan 3 orang rekannya, aparat desa dan 1 penduduk desa yang mendampingi. Di saat itulah Pak Kades sangat tidak percaya. Ternyata dia sendiri mendengar ada suara lato-lato pada pukul 12 malam di tempat tersebut. Sebentar. Ini kok saya seperti mendengar suara lato-lato. Loh, Bapak mendengarnya? Iya, saya mendengarnya jelas. Tapi dari mana sumbernya? Tapi di tempat ini. Wah, berarti ini sudah benar, Pak. Rumor yang terjadi di desa kita, lato-lato itu memang dimainkan oleh sosok kuntilanak. Lah pertanyaannya sekarang kuntilanaknya mana? Nggak ada. Loh Pak, kuntilanak mana bisa menampakkan diri di tengah keramaian, sementara kita banyak orang. Biasanya dia akan menampakkan diri dalam tempat yang sepi dan hanya 1 orang saja Pak yang bisa melihatnya. Waduh, serem juga kalau gitu ya. Kok saya merinding? Waduh, rasanya kita nggak bisa lama-lama deh di sini. Kita harus segera kembali meninggalkan tempat ini karena menurut saya ini cukup menyeramkan. Akhirnya Pak Kades pun dan beberapa orang tadi bergegas untuk meninggalkan lokasi tersebut tanpa berpikir panjang dan tanpa berkata-kata. Dia pun segera meninggalkan. Di dalam perjalanan dia sempat bercerita apa yang dia alami tadi secara detail. Tetapi beberapa rekannya sempat melontarkan perkataan tidak percaya. Kenapa hanya Bapak yang bisa mendengar? Kok kami bertiga tidak bisa mendengar? Loh, kan tadi sudah ada yang bilang, biasanya yang melihat saja cuma 1 orang. Loh Pak, itu kan hanya suara, harusnya kami juga mendengar. Ya mungkin kuping kalian sedang terganggu. Loh enggak Pak, kami dalam keadaan sehat kok. Terjadilah perdebatan di antara Pak Kades dan beberapa perangkat desa yang ikut. Pada akhirnya mereka pun menemukan 1 titik terang bahwa memang isu itu benar adanya, tetapi tidak mudah untuk membuktikan siapakah yang bermain lato-lato di tempat tersebut. Demikianlah cerita ini, cukup singkat dan padat, dan tentunya cerita ini sangat epik dan sangat langka kita dapatkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita ini. Ditunggu cerita berikutnya dan cerita ini tidak bersambung selesai. Jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment. Ajak keluarga, teman, sahabat untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih semuanya Sobat Mending. Ditunggu cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reading, salam super.